Anda masih di Kabar Pagi, pemirsa. Korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas Iwe alias Agus semakin bertambah. Total korban yang sudah melapor polisi dan sudah melaporkan diri sebagai korban ke Komisi Disabilitas Daerah sudah berjumlah 13 orang. Korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka Iwe penyandang disabilitas bertambah menjadi 10 orang. 3 korban telah melapor secara resmi ke kepolisian dan sisa korban lainnya telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Sehingga total jumlah korban yang telah melapor menjadi 13 orang. Agus sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya, P19 kan ya Pak. Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa, Pak? Habis hari ini. Hari kita ini? perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Hah? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita udah koordinasi terus dengan penyidik kejaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi pendukung lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Sejauh ini sudah berapa laporan yang masuk, Pak? Ya, kalau laporan secara resminya tidak ada, belum. Tetapi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu tadi yang saya sampaikan 2. Tetapi yang kalau memang ada informasi yang lain, itu melalui Komisi Disabilitas mungkin yang akan mengaturnya. Sementara itu tersangka Iwe bersikeras tidak bersalah. Pemuda berusia 22 tahun itu meminta dukungan semua pihak agar mendapatkan keadilan. Iwe berharap mendapat pembelaan hukum yang adil sehingga hak-haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Semua di sini ada masyarakat atau semuanya pas mengkorsaan atau kekerasan seksual, itu kan kekerasan itu terus terang kekerasan fisik ataupun ancaman yang seperti apa yang saya gunakan. Kekerasan apakah saya bawa pisau, apakah saya bawa senjata, apakah apa gitu. Saya hanya minta tolong diantar ke kampus, sudah cukup itu aja. Kenapa sampai kayak gini gitu? Benar Bu, saya tahu saya diri saya lemah, orang tua saya lemah, tapi jangan pernah menginjak-injak sama orang keluarga saya itu. Lebih baik saya mati daripada saya melihat keluarga saya diginiin Bu. Capek saya kayak gini. Terus terang saya di kamar hanya diam berdoa terus, berdoa diberikan kekuatan. Iwe sudah hampir 20 hari menyandang status tahanan rumah. Penahanannya akan diperpanjang untuk kepentingan penyidikan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ade Latifah Fitri, pendamping korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka Iwe, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan modus pelaku mengintimidasi korban dan membeberkan kondisi korban yang trauma akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Dan berikut cuplikan keterangan dari pendamping korban di program Apa Kabar Indonesia Malam. Bagian belakang Taman Udayana, di situ korban kemudian diberitahu oleh si pelaku bahwa kamu sekarang sudah terikat dengan saya karena saya sudah mengetahui seluk-beluk tentang kamu, saya sudah mengetahui hidup kamu, saya sudah mengetahui semua masalah kamu. Jadi si pelaku ada statement seperti itu. Kemudian si pelaku juga mengatakan kamu harus mandi bersih, kamu harus membersihkan diri kamu dari dosa-dosa masa lalu bersama saya. Begitu. Jadi kemudian si korban menolak maksudnya. Korban di situ menolak. Korban mengatakan bahwa saya sedang berpuasa dan urusan taubat saya bisa taubat sendiri. Saya tidak mau mandi bersih dengan kamu seperti itu. Nah, pada saat korban menolak seperti itu, si pelaku ini kemudian mengancam korban dengan mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau mengikuti permintaan saya, maka saya akan membongkar semua hal yang saya tahu tentang aib-aib kamu kepada orang tua kamu. Pelaku yang mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak ada, intimidasi itu tidak ada. Pada faktanya kami sudah menghadirkan saksi-saksi termasuk orang dari homestay-nya itu sendiri begitu ya. Jadi pemilik homestay-nya juga sudah menjadi saksi dalam kasus ini. Kemudian kami juga menghadirkan beberapa korban-korban yang juga bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi, di mana modus yang mereka dapatkan itu sama seperti si pelapor begitu. Jadi dan tidak hanya sampai di situ, sebenarnya memang di kasus ini hanya ada 3 korban yang terlibat, 1 adalah pelapor, 2 adalah saksi. Tapi kemudian di luar 3 orang ini ada banyak juga korban-korban yang sudah berhasil kami identifikasi seperti itu, dan itu totalnya juga sudah ada 10 terakhir update sampai hari ini, dan bisa bertambah lagi karena terakhir kami dapatkan ada 3 korban baru juga
dan tiga-tiganya adalah usia anak seperti itu, dan kami sedang mencoba untuk tracing bersama teman-teman dari LPA Kota Mataram juga seperti itu. Jadi jika dikatakan bahwa tuduhan apa yang kami lontarkan itu adalah tuduhan-tuduhan palsu, maka ya yang kami bisa katakan adalah kami sudah mendatangkan saksi dari pihak homestay-nya maupun juga dari pihak korban-korban lain yang bersedia menjadi saksi seperti itu. Jadi ketika misalnya kemudian akan dilaporkan untuk pencemaran nama baik, saya juga menjadi bingung nama baik mana kemudian, karena ini juga masalahnya adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi seperti itu. Mbak Ade, bagaimana kondisi korban hingga saat ini? Korban hingga saat ini bukan hanya korban yang melapor ya, tapi juga korban yang menjadi saksi. Itu ketiganya sedang menonaktifkan media sosial karena memang merasa sangat ketakutan hingga saat ini, tidak berani untuk sekedar muncul di media sosial pribadinya saja, tidak berani begitu, apalagi kemudian mau diekspektasikan untuk muncul di media seperti ini ya. Dan korban ketiga-tiganya sedang dalam kondisi yang sangat trauma dan juga menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka merasa kenapa orang-orang tidak ada yang percaya sama saya, padahal saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya gitu. Salah saya di mana sehingga orang-orang tidak percaya sama saya. Jadi trauma itu sedang sangat dirasakan oleh para korban. Lantas bagaimana perkembangan kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Herman Sufdi yang saat ini berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Herman, bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini? Sejauh mana proses hukum yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian? Baik Mala dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan memang kasus ini terus berproses hingga saat ini. Sejumlah saksi termasuk diantaranya korban, 3 orang korban yang sebelumnya melaporkan tersangka IW ini sudah terus menjalani pemeriksaan pendalaman di unit kasus Subdit 4 Renakta Polda Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui bagaimana kemudian IW ini melakukan aksi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap para korban ini. Ada 10 lagi korban yang teridentifikasi atau masih menjadi catatan melapor ke koalisi anti kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk LBH, kemudian ada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, termasuk diantaranya Komisi Disabilitas Daerah KDD yang di sana melakukan pendampingan terhadap para korban. 10 korban ini sudah teridentifikasi, memang benar 10 korban ini sudah teridentifikasi menjadi korban daripada tersangka IW ini. Memang dalam melakukan aksinya, IW ini kerap melakukan aksinya di mencari para korbannya itu di tempat-tempat nongkrong seperti di taman, khususnya yang saat ini yang menjadi lokasi daripada aksi yang dilakukan oleh tersangka IW ini adalah di Taman Teras Udayana di sepanjang sabuk hijau dari Jalan Udayana itu. Aksi ini kerap dilakukan oleh tersangka dan diduga aksi ini sudah dilakukan dengan jumlah korban yang cukup banyak ini. Aksi ini dilakukan memang sudah cukup lama oleh IW. Memang penetapan IW sebagai tersangka ini terus menjadi polemik hingga saat ini di kalangan masyarakat karena penyandang disabilitas, kemudian kekurangan yang dimiliki oleh tersangka IW ini menjadi pertanyaan kemudian bagaimana cara IW ini melakukan aksi pelecehan seksual yang dituduhkan. Namun polisi dan para pendamping korban ini telah memiliki bukti kuat bahwa ada keterlibatan dan peran IW untuk kemudian menggiring dengan cara menggiring pikiran para korbannya untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh IW sehingga korban ini bisa terjerat. Begitu Malah. Ya Herman, sebenarnya apa aktivitas atau kegiatan keseharian dari pelaku ini? Dan juga kita lihat bahwa korbannya ini cukup banyak. Berapa lama rentang waktu dia melakukan hal tersebut kepada korbannya? Saat ini IW tercatat menjadi salah satu mahasiswa jurusan seni di salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan memang dilihat dari jumlah korban yang banyak ini, IW ini melakukannya
dalam rentan waktu yang cukup lama. Dan dari catatan kami memang para korban ini tidak sekaligus dijerat oleh IW, namun secara bertahap. Kemudian sasaran mereka kebanyakan adalah mahasiswa dan para pelajar. Bahkan tercatat dari catatan koalisi anti kekerasan seksual yang mendampingi para korban ini, terdapat dua korban anak sudah teridentifikasi. Demikian malah. Ya, Herman, apakah pelaku yang juga merupakan penyandang disabilitas ini mendapatkan pendampingan hukum? Dan bagaimana aparat hukum mempertimbangkan kondisi disabilitas pelaku ini dalam proses hukum? Memang penanganan terhadap disabilitas ini oleh polisi memang kami pantau memang butuh dilakukan dengan kehati-hatian. Ya, polisi selalu berkoordinasi dengan komisi disabilitas daerah yang di sana, kemudian komisi ini berkoordinasi dengan kepolisian untuk memenuhi hak-hak daripada tersangka IW ini. Sejauh ini mereka tersangka IW ini terus didampingi oleh komisi disabilitas daerah. Demikian malah. Didampingi oleh Komisi Disabilitas Daerah, apakah juga ada kuasa hukum yang mendampingi, Herman? Sejauh ini kami kerap bertanya kepada tersangka IW, memang ada pendamping hukum yang disediakan oleh KDD, Komisi Disabilitas, kemudian ada dari kepolisian, namun sejauh ini pendampingan sebelum proses hukum di pengadilan tidak pernah kami lihat, dan tersangka IW sendiri mengaku bahwa kuasa hukum tersebut kerap dihubungi, namun dijawab hanya akan mendampingi pada saat persidangan nanti. Ya, lalu bagaimana kondisi para korban saat ini, baik itu secara fisik maupun psikologis? Para korban saat ini terus mendapat pendampingan dari koalisi anti kekerasan perempuan, yang mana ada LBH, kemudian ada lembaga perlindungan anak, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk terus memberikan semangat kepada korban untuk dalam proses hukum ini, termasuk pendampingan psikologi terhadap para korban ini. Baik, terima kasih Herman Suhdi mengabarkan langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas.